Selamat sore, jumpa lagi di channel Kas TV. Buat sahabatku dimanapun berada, semoga sahabatku semua diberi kesehatan, umur panjang, dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin. Hari ini kita akan meliput kegiatan apa saja yang saya lakukan di kebun jika kondisinya sudah dilakukan pruning atau pangkas pembuahan. Inilah hasil dari pangkas pembuahan yang sebelumnya sudah kita lakukan. Udah terlihat gersang dan pemangkasan di waktu musim hujan. Dengan saya akan memprediksi mungkin selesai pemangkasan, jalan 1 minggu ke depannya akan mendapatkan cuaca yang terang ataupun panas. Alhasil insya Allah dengan kita ikhtiar terus berusaha, dan akhirnya cuaca itu benar-benar panas, dan kondisi saat daun sudah mulai seprut, mulailah aktivitas pemanasan ataupun cuacanya berubah menjadi terang, tidak lagi hujan, dan sudah mulai seprut seperti ini. Jadi buat sahabatku semua, jika kondisi tanaman sudah seprut seperti ini, apa saja yang harus kita lakukan agar tanaman ini terus tumbuh baik tanpa kekurangan nutrisi apapun? Yang pertama, kita lakukan pelembapan di wilayah tanamnya seperti ini. Kita siram agar kondisi kelembapan di wilayah yang tempat tumbuh tanaman itu tetap terjaga dari kekeringan. Namun ingat sahabatku, jangan terlalu berlebihan, intinya jangan juga sampai kekeringan. Karena di musim kering ini penyiraman harus lebih diperhatikan, karena kondisinya sudah seprut seperti ini. Jadi jangan sampai kita kekurangan air yang nanti bisa menghambat perkembangan bunga-bunga anggur di sini. Ini jenis Gospi, namun masih kecil ya. Bisa coba kita perhatikan, bisa terlihat bunganya, calon berinya seperti ini. Kita fokuskan dulu. Sudah mulai bermunculan walaupun tidak kelihatan terlalu jelas, namun di sini saya pastikan ini sudah keluar bunganya, dan di sini bisa kita lihat. Jadi buat sahabatku semua, kedepannya ini langkah yang harus dilakukan yaitu pencelupan GA3 atau hormon gibberellin yang bisa dilakukan di tempat sahabat semua. Mungkin bisa juga 3 hari lagi sudah bisa dilakukan pencelupan tahap awal dengan dosis yang sangat rendah, 10 ppm saja, agar kondisi tanaman tetap stabil, tidak berlebihan. Kita ambil amannya saja. Jadi jika tanaman ini sudah memasuki tahap pertama, mungkin 5 hari ke depannya itu atau 1 minggu dilakukan pencelupan kembali berulang hingga 3-4 kali tergantung jenis dan varietesnya. Jadi buat sahabatku, setelah itu jangan lupa perawatan yang harus dilakukan, yaitu fungisidanya tetap dilakukan penyemprotan dengan tahap-tahap interval yang sudah biasa lakukan 1 minggu sekali dengan dosis rendah, karena kondisinya ini masih brokoli. Itu tidak juga bisa disarankan jika tanaman itu masih mumpuni ataupun masih bagus, tidak perlu dilakukan. Tunggu sampai selesai pemekaran full bloom atau sudah berberi, baru dilakukan penyemprotan fungisida ataupun pestisida. Jadi buat sahabatku, kalau jika sahabatku tidak punya gibberellin atau sahabat pemula ya, buat sahabat pemula ini, jika tidak terdapat di wilayahnya itu ataupun di tempatnya gibberellin, itu bisa digunakan dengan bahan-bahan lain seperti perasan bawang merah. Itu bisa juga dicelupkan, dan air kelapa itu bisa juga. Namun efek dan dampaknya itu tentu pertama dia bereaksinya agak lebih lambat, namun hasilnya
akan lebih bagus karena dia bahan-bahan organik yang kita dapat dari alam. Sedangkan gibberellin sendiri itu racikan pabrikan yang harus kita beli di toko-toko online juga ada, bebas dengan merek apa saja, agar bunganya nanti bagus, bisa melakukan penjarangan dan tidak terdapat biji ataupun pembesaran buahnya nanti bisa terbantu dengan hormon tadi. Jadi sahabatku, inilah yang harus saya lakukan jika kondisinya sudah seperti ini, yaitu penyiraman yang terpenting sekali. Jangan sampai kekurangan air dan jangan juga sampai kelebihan air. Oke, kita lihat yang lainnya, sistem perawatan yang harus saya lakukan yaitu seperti ini. Inilah tanaman yang tadinya itu juga kita tanam menyusul di blok tengahnya ini, karena kondisinya terlalu jarang kali saya tanam lagi. Dan di sini sudah berumur kurang lebih 2 bulan. Di sana juga ada, belum kita rambatkan, belum kita pasang tralisnya. Di sini belum kita pasang tali. Ini harus kita rambatkan nanti ke atas seperti ini kondisinya, agar tidak saling membelit ininya, sulurnya, dibuang-buang saja. Jadi sahabatku, ini perlu juga saya jelaskan, hasil on road juga bisa bagus seperti ini. Ini on road, ini jenis transfigurasi. Di sini dulu saya cangkuk, setelah itu saya tanam setelah dicangkuk, dan di sini bisa dilihat kondisinya tidak ada graftingan. Dulu hasil cangkuk dan saya potong, betunaslah dari bat cabang tersier yang saya cangkok seperti ini, tumbuh dan hasilnya seperti ini. Jadi sebenarnya on road ataupun cutting yang kita semai dengan perbandingan tanaman yang biasa kita samcuk ataupun kita grafting melalui rootstock lokal import ke anggur yang kita inginkan, dengan on road itu bagi saya itu sama bagaimana dia di lapangan tuh kita perlakukan baik. Pertama ya dari medianya sendiri. Jika tanaman ini tumbuh subur dengan media yang cukup baik, walaupun dia hasil on road, itu tidak masalah bagi saya, itu sama saja. Jika tanaman juga dari RS yang kita sambung kalau import, jika medianya tidak bagus mungkin akan berdampak juga untuk tumbuh kembangnya tanaman itu. Jadi intinya tanaman itu yaitu media itu sendiri, bagaimana dia hidup di lingkungan yang dia inginkan. Di sini bisa kita lihat media akan saya buat selebar mungkin ini 1x1 dulu, karena saya buat bisa dilihat keretakannya, karena di sini musim panas dan sini sudah saya siram sampai ujung sana. Ini 1x1 dengan kedalaman 50 cm. Di sini saya aduk berbagai macam bahan-bahan, yaitu sekam bakar, pasir, tanah hitam, tanah bakaran tuh saya ayak, saya pisahkan bahan-bahan yang yang sudah busuk, yang tidak terbakar, plastik ataupun bahan lainnya, batu atau yang lainnya saya bersihkan dari ayakan tadi. Yang halusnya saya campur dengan bahan-bahan tadi, dan saya campur dengan kohe, dolomit, saya aduk, saya siram PUC, saya endapkan mungkin sekitaran 2 minggu sampai 3 minggu baru saya lakukan penanaman. Di sini saya grounding langsung. Hasil on road tadi alhamdulillah seperti ini kondisinya. Jadi sahabatku semua, untuk memperbanyak bibit, orang kenapa tidak melakukan dari on road? On road itu susahnya dari tumbuh akarnya. Jika dia tumbuh itu biasanya dalam perjalanannya persentasenya sangat rendah dibandingkan dengan samcuk ataupun grafting. Jadi on road ini pun juga bagus, dia tidak terkombinasi dengan sambungan lain. Soal membuahkan itu kembali sama kita. Jika tanaman sudah cukup nutrisi yang kita berikan, sehat subur, dengan sendirinya kita beri hormon generatif, yaitu pupuk-pupuk yang merangsang untuk dilakukan pembungaan, pasti tanaman ini berbuah. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana ke depannya, kita bandingkan dengan hasil graftingan. Jadi buat sahabatku seperti ini nanti bisa juga dibuat tralisnya
Ada juga yang sistem pembiaran yang saya lakukan, bisa kita lihat yang lainnya. Dan ini hasil on road, bisa kita lihat perkembangan sangat subur. Di sini masih lokal, ntar lagi saya sambung. Dan di sini inilah hasil graftingan yang saya grafting langsung dulu dengan RS Red Master ini. Bisa kita lihat di sini sambungannya. Ini menyambung sempurna. Ini jenis Tran juga. Di sana on road yang sebelumnya. Dan ini hasil dari grafting. Jadi dua pohon ini akan saya perbandingkan bagaimana perkembangannya ke depan. Jika saya lihat pertumbuhannya sama saja, tidak ada perubahannya. Sama-sama saya tanam di waktu yang sama, dengan pupuk yang sama, perawatan sama. Jadi tidak ada perubahan, tetap sama. Karena grafting dan on road itu kembali kepada kita bagaimana media itu kita siapkan sebelumnya agar tumbuh kembangnya tanaman ini tercukupi, tidak terganggu oleh unsur hara, gembur. Dan dalam kegemburan tadi anggur yang kita tanam cepat beradaptasi, akar-akarnya terus melebar, menciptakan akar-akar muda. Yang semakin banyak akar, tentu daya serap ataupun daya hisap makanan, nutrisi yang akan dibawa ke tanaman itu semakin banyak. Karena selang-selang ataupun mulut-mulut akar tadi yang menghisap atau memakan makanan yang disediakan di media ini semakin banyak. Oke sahabatku, inilah hasil graftingan yang saya lakukan, sama seperti yang hasil on road yang di ujung sana. Dan ada juga sistem pembiaran yang saya lakukan. Ini nanti akan kita pasang tralisnya ke atas. Di sini bisa kita lihat ini jenis Tran yang saya biarkan. Saya ingin membiarkan tumbuh liar dan daunnya sudah mulai menua di daerah bawah seperti ini, karena batangnya sudah mulai mencoklat seperti ini. Bisa kita lihat sahabatku semua, dia kita grounding di lokasi, lalu kita rebahkan. Ini batang primernya, ini sekundernya, dan tersiernya ini bercampur dengan terusan batang sekundernya ini, bercampur, dia tumbuh terus kemari dan berbalik arah, ini seperti ini sampai 2 kali posisinya. Mungkin kalau dipanjangkan ini sekitaran mungkin kurang lebih ada sekitar 8 meter ini panjangnya kemari, bisa dilihat. Ini saya biarkan, ini bahkan ke atas. Namun benar hasilnya luar biasa, batangnya sangat besar seperti ini, besar. Ini sambungannya di sini bisa dilihat, seperti ini. Ini sangat besar sekali, cukup besar. Ini usia kurang lebih 3 bulan. Seperti anggur yang di sana yang pernah saya liput, anggur Trans dan Ninel itu bersamaan seperti ini. Namun batangnya kalah besar yang di sana. Hanya saja di sini karena kita biarkan tumbuh cabang tersier di wilayahnya itu di daerah ujung, sedangkan dekat batang primernya seperti ini, di batang sekunder yang dekat batang primer itu tidak tumbuh tunas-tunas airnya. Nanti kita akan pecahkan dari batnya seperti ini. Jadi setelah ini kita pembersihan atau kita buang semua pondasian pruning, kita tata, kita ikat, nanti kita pecahkan dari bat untuk menghasilkan cabang-cabang tersier yang bagus dari sini. Karena kondisi batang sekundernya sudah cukup besar seperti ini, bisa kita lihat. Ikatannya dulu saya kendorkan dan sini sudah mulai tercekik, cukup besar, dan kita bisa buka.
Oke sahabatku, kita lihat cara yang akan kita lakukan nanti pembuangan cabang-cabang tersier untuk pembentukan cabang tersier yang dari bat yang kita ulang seperti ini. Di sini barusan saja saya potong, bisa kita lihat seperti ini. Kita ikat saja, ada teknik khusus juga. Ini kita sisakan saja satu bat atau satu ruas. Jika tumbuhnya dia di sini, berarti kita pelihara saja, anggap saja ini jadi arm. Jika nanti yang tumbuhnya di batnya ini, kita buang saja tunas airnya. Itu tekniknya, agar tidak lambat dalam pemecahannya. Biasanya jika satu ruas seperti ini, di bat sini bisa pecah dan sini bisa pecah. Jika batnya pecah, yang kita buang yaitu cabang tersiernya, tunas air ini, dan kita bentuk dari batnya. Jika bat tidak tumbuh namun pecahnya di cabang tersier seperti ini yang kita sisakan di satu ruas, maka teruskan saja di sini untuk menjadi cabang tersier. Sedangkan di sini nanti kita bisa dua cara atau beberapa cara yang biasa sahabat lakukan. Bisa pakai dormek, kita berikan dormek agar nantinya pecah batnya, atau pelukaan di depan mata bat sini kita gores dengan gergaji, pisau ataupun cutter, kita lukai, kita garis sampai ke kayu. Kalau saya lakukan itu sampai seperti ini, sampai kayu, agar nutrisi berhenti dan nutrisi tertumpu jadi satu, pecah di bat ini. Di sini mulai saya susun cabang sekundernya, dan seperti yang di sini, ini akan jadi double cordon ke kiri dan ke kanan. Dan di sini saya biarkan seperti sana. Jadi sahabatku semua, ada teknik khusus juga yang mungkin sahabat bisa lakukan jika untuk menambah tanaman dengan cara-cara grafting, urut, cangkok, ataupun sambung sisip, sambung susu, dan samcuk. Ada juga teknik khusus yang bisa sahabat semua lakukan, yang biasa orang-orang lakukan. Ini juga bisa di sini, sudah di sebelahnya sudah kita siapkan media seperti ini. Intinya bisa dilakukan seperti ini. Ini kan terusan dari ujung sana, dari cabang double cordon yang kita tumbuhkan dari pembengkokan dari batang primernya menjadi sekunder mengarah kemari. Dan jika kita ingin menciptakan ataupun membuat tanaman selanjutnya dengan cara mudah, yaitu di sini bisa juga kita lakukan. Ujung sini di ruasnya ini dibuang saja. Di ruas yang tidak ada sulurnya seperti ini, tidak ada sulurnya seperti ini, nanti dibuang saja daunnya seperti ini. Potong di sini, potong di sini dikoyak, dikasih apa namanya, GPT, perangsang, maksudnya ini perangsang akar ataupun bawang merah. Di sini dikoyak aja, diiris, dikasih bawang merah, lalu ini dipendam ke tanah sini di media sebelahnya, pendam, dipasak dengan kayu atau ditahan mungkin kedalaman sekitar kurang lebih 5 cm sampai 7 cm, dipendam dengan tangan lembab, biarkan, dan tunasnya ini diarahkan ke atas. Mungkin sekitar 3 mingguan itu sudah berakar, baru dipotong dan terjadilah bibit baru. Intinya itu saja. Jadi buat bibit itu banyak caranya, buat sahabat pemula nggak usah ragu. Jadi kurang jelasnya nanti bisa sahabat tanyakan di kolom deskripsi bagaimana membuang tunas yang harusnya kita manfaatkan tidak terbuang, bisa menjadi bibit. Itu bisa seperti tadi yang saya lakukan, dipendam di tanah, ujungnya tadi dimasukkan ke tanah, dan tunasnya itu diarahkan ke atas, dipasak dengan kawat ataupun bambu untuk penahan supaya dia tidak bergerak, dan tunasnya diikat, dipendam, biarkan 3 minggu ataupun 1 bulan, itu sudah berakar, lalu dipotong dan dia tumbuh menjadi tanaman baru di sebelahnya. Oke sahabatku, mungkin itu saja. Tunggu video saya selanjutnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.